dan kebaikan-Mu sampai kami boleh mewarisi rahmat yang tak terkira ini. Kuatkanlah kami agar dapat meneruskan cinta agung yang kami terima dengan mencintai sesama kami dimanapun kami berada. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang Ibu absen dulu. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, hadir semua. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sakramen Ekaristi. Baik, apa yang dimaksud dengan sakramen Ekaristi? Ada yang tahu? Belum tahu, Ibu. Oke. Sakramen Ekaristi adalah perayaan umat Katolik atau Kristen di dalam gereja. Adik-adik pasti rajin ke gereja atau setiap hari Minggu? Rajin, Ibu. Nona rajin? Tidak terlalu, Ibu. Oh, tidak terlalu. Jadi, sebagai anak Tuhan, kita itu harus rajin ke gereja. Terus, ada 3 makna sakramen. Yang pertama, pengingat karya penyelamatan Allah. Kedua, sebagai bentuk persatuan dengan Kristus. Dan yang ketiga, sebagai wujud kesatuan umat satu tujuan. Perayaan Ekaristi terdiri atas 2 bagian pokok, yaitu liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Yang pertama, ada yang tahu? Adik-adik, tata perayaan Ibu. Tata perayaan dalam gereja Katolik itu yang pertama, pembukaan. Dalam pembukaan ini, kita sebagai umat Katolik, kalau sudah masuk dalam gereja, yaitu harus mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dan yang kedua adalah liturgi sabda. Liturgi sabda terdiri dari pembacaan kitab suci. Setelah membacakan kitab suci, yang kedua adalah homili. Homili adalah pemimpin perayaan Ekaristi atau Romo akan menjelaskan arti dari bacaan-bacaan yang telah didengar. Yang ketiga adalah doa umat. Dalam doa umat itu, kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Biasanya umat berdoa di gereja untuk negara, sesama, dan diri sendiri.
Iya, kita beri tepuk tangan untuk Nona. Baik, jadi sikap yang baik dalam mengikuti perayaan Ekaristi, yang pertama berjalan, yang kedua tanda salib, yang ketiga menundukkan kepala, yang keempat membungkuk, yang kelima berlutut, yang keenam berdiri, yang ketujuh duduk, yang kedelapan menyembah, yang kesembilan mengatupkan tangan, dan yang kesepuluh bersalaman. Baik, sekarang Ibu minta adik-adik buka Alkitab Injil Matius bab 26 bab 26 ayat 17 sampai 30. Biar Ibu yang baca. Dengar baik-baik ya anak-anak, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan. Baik Ibu. Perjamuan terakhir. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Apakah adik-adik sudah mendengar semua? Sudah Ibu. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu akan memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama,
aku telah melayani kamu. Oke. Adik-adik, kita berikan tepuk tangan untuk Nona Bea. Sekarang pertanyaan yang kedua, silakan menjawab. Tiani, apa lambang tubuh dan darah Kristus? Ada yang tahu? Ada. Oke. Jadi biar ibu yang menjawab. Apa lambang tubuh dan darah Kristus? Jadi lambang dari tubuh dan darah Kristus adalah roti dan anggur, yang menyimbolkan persekutuan tubuh dan darah Kristus. Sekarang ibu mau bertanya, dari semua penjelasan ibu tadi, apakah ada yang mau bertanya? Ada, Ibu. Berada. Baik. Sekarang ibu akan memberikan kesimpulan dari semua penjelasan ibu tadi. Ekaristi menjadi jantung iman Katolik. Dalam Ekaristi, kita bersatu dengan Kristus. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani dan hakikat dan rangkuman iman kita. Kedua, dalam Ekaristi, uskup atau imam akan menjadi sosok Yesus sendiri yang menyerahkan tubuhnya dalam rupa roti dan darahnya dalam rupa anggur